Anda masih bersama kami dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Syariah Banks yang mengangkat tema ketahanan bisnis dan prospek ekspansi perbankan syariah saat global bergejolak. Dan di segmen ini saya masih bersama dengan rekan saya Andi Shalini. Ya, dan langsung saja kita akan ulas mengenai ketahanan bisnis dan prospek ekspansi perbankan syariah saat kondisi global bergejolak bersama Bendahara Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo, Koko Teh Rahmadi, dan Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Halo, selamat siang Pak Koko dan juga Pak Anggito, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah, terima kasih. Oke, Alhamdulillah. Selamat siang, Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah sehat, Bapak-Bapak. Saya akan ke Pak Koko terlebih dahulu. Pak Koko, seperti apa tanggapan ASBISindo terkait dengan peluncuran Master Plan Industri Halal yang baru-baru ini diluncurkan dan seperti apa juga kesiapan dari asosiasi untuk mendukung target-target Master Plan tersebut? Terima kasih. Jadi di acara ISEP kemarin ketika peluncuran Master Plan Ekonomi Syariah di Indonesia, Ekonomi Halal, Industri Halal 2023 sampai 2029, kami atas nama Industri Perbankan Syariah, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia tentunya sangat bersyukur bahwa roadmap-nya sudah jelas ya terkait kita lakukan sehingga Master Plan tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan utamanya perbankan syariah di Indonesia dan umumnya ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Baik. Ya Pak Koko, kalau kita melihat tema dalam MPIHI 2023 hingga 2029 ini adalah industri halal untuk ekonomi berkelanjutan. Menurut Anda sudah tepat? 10-15 tahun terakhir ini memang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat pesat, Mbak ya. Dan halal lifestyle juga mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Dan kalau kita lihat ketika Master Plan ini diluncurkan, kami di industri tentu sangat berterima kasih. Ada beberapa hal yang menjadi concern di kami di perbankan syariah. Terutama pertama adalah tentang peningkatan produktivitas dan daya saing dari perbankan syariah itu sendiri. Yang kedua adalah penguatan atas kebijakan dan strategi serta regulasi dari government. Dan yang ketiga adalah penguatan infrastruktur dan yang keempat tentunya adalah penguatan dari awareness atau brand dari hal-hal tersebut. Nah, dengan keluarnya Master Plan ini, tentu dari keempat hal tersebut sangat berkaitan. Ya, di satu sisi bahwa di Indonesia kan ada dua sistem keuangan, Mbak ya, yang satu konvensional, yang satu ada syariah. Dan kalau kita bicara tentang halal, ini kan memang ranahnya syariah. Satu, itu tadi yang kaitannya dengan peningkatan produktivitas dan daya saing. Yang kedua, dari sisi kebijakan dan regulasi, tentunya kami sangat berterima kasih sekali dengan diluncurkannya Master Plan ini, berpihakan terhadap pertumbuhan industri syariah, terutama perbankan syariah sangat besar dari pemerintah. Dan berikutnya tuntutan kepada kami di industri adalah penguatan infrastruktur. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Wakil Presiden bahwa literasi dan inklusi keuangan di syariah kan masih sangat rendah ya, literasinya 9%, inklusinya 12%. Dan kami berharap dengan menggunakan vehicle halal change, ekosistem halal ini, literasi akan meningkat terutama untuk keuangan syariah, dan yang berikutnya lagi brand awareness atas industri halal ini selalu meningkat ke depannya. Kalau kita lihat di Indonesia ini sebenarnya halalnya sudah ada, Mbak ya, tapi kalau di syariah itu kan halal itu nggak sendiri. Halal itu ada halal toyiban. Toyiban itu apa sih? Toyiban itu kalau kita pakai bahasa kerennya adalah higienis ya, higienis. Jadi kalau kita contoh negara Jepang gitu misalnya, Jepang itu mungkin sudah higienis ya, udah toyiban gitu ya. Sementara mungkin halalnya belum karena tidak based on syariah. Tapi di Indonesia dengan halalnya semua sekarang sudah halal, tinggal higienisnya, tinggal toyibannya. Jadi menurut hemat kami dari empat pilar tersebut, insya Allah kami di industri perbankan syariah sangat bersemangat sekali karena ini bagian dari dorongan pemerintah untuk memajukan industri syariah di Indonesia.
Oke, kami ingin beralih ke Pak Anggito. Pak Anggito, tadi Pak Koko sudah menjabarkan bagaimana PR-PR yang perlu diatasi oleh pemerintah saat ini termasuk di industri halal dan juga syariah di tanah air. Tapi kalau dari pandangan Anda sendiri dengan adanya peluncuran dari master plan industri halal ini akan seperti apa akan menjadi kendaraan untuk memperkuat posisi Indonesia di mata global? Ya, terima kasih CNBC yang sudah menginisiatif talk show ini ataupun acara ini. Terima kasih nih Pak Koko yang sudah hadir, juga mewakili Aspisindo. Saya kira kami sebagai akademisi pengamat menyambut baik ya master plan ini. Namun demikian memang PR-nya masih banyak ya, karena master plan sebagus apapun juga kalau implementasinya itu tidak spesifik dan tidak ada enforcement-nya, maka master plan tinggal master plan-nya. Nah, saya sendiri sebagai penggiat ekonomi syariah dan juga halal, ya merasa bahwa apa yang dilakukan selama ini kurang agresif ya. Kurang agresif, artinya sebetulnya yang namanya halal itu kan tidak hanya produknya halal, tapi keuangannya juga harus halal. Jadi sebetulnya saatnya ya bagi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih agresif supaya peran dari bank syariah itu lebih besar daripada yang selama ini kita lihat ya. Memang ada dua hal catatan saya ya. Memang aspek halal itu tidak hanya masalah ekonomi berkelanjutan, tapi memang ada aspek perlindungan ya, protection, perlindungan konsumen dan juga bisnis yang berkelanjutan. Ini harus digarisbawahi dua-duanya. Dan yang kedua, memang di sisi perbankan sendiri mungkin pemerintah saatnya untuk menghilangkan ambivalensi ya antara BUS sama UUS. Di dunia global ini sudah tidak ada lagi ambiguity ataupun dualisme antara BUS sama UUS ya. Bahkan perkembangan di dunia global itu justru sekarang cenderung ke UUS ya ketimbang ke BUS. Jadi nampaknya memang kita harus membuka lebih luas lagi perkembangan global mengenai halal dan keuangan syariah. Di sisi halal sendiri saya kembali ke halal. Satu hal yang kurang adalah regulasi cross border ya, cross border. Karena sekarang harus diakui yang namanya barang itu sudah merupakan yang cross border ya. Dia merupakan distribution value chain ya yang sifatnya global. Jadi kalau cara kita melakukan uji halal itu masih berdasarkan cara-cara yang sebelumnya, itu akan sulit sekali dan akan menjadi proteksi ya, justru akan menjadi hambatan dari perdagangan itu sendiri. Jadi khususnya misalnya masalah di ASEAN saja ya, produk halal kita itu tidak diakui ataupun kita tidak mengakui produk halal yang logonya dan logo yang berasal dari negara lain. Nah, hal seperti itu harus dihindari sehingga logo halal, sertifikasi halal bukan merupakan barrier to entry ya. Justru sekarang yang terjadi adalah barrier to entry. Sementara negara lain tidak mempermasalahkan logo halal Indonesia. Negara Indonesia lah yang masih mempermasalahkan logo halal dari luar negeri, kecuali ada MOU-nya ya, yang selama ini hanya ada dari Malaysia dan Saudi Arabia yang baru saja. Baik, Pak Anggito, yang diangkat dalam tema kali ini adalah industri halal untuk ekonomi berkelanjutan. Tadi Anda sampaikan masih banyak PR, kita kurang agresif, tapi untuk ekonomi berkelanjutan sendiri, seperti apa evaluasi dari Anda? Saya kira masih ambivalen ya, karena sebetulnya di satu pihak, kalau saya lihat regulasinya masih berpihak pada proteksi. Kan sebetulnya halal itu dilakukan supaya memproteksi agar umat Islam khususnya tidak memakan atau meminum atau mengkonsumsi barang halal karena itu hukumnya haram. Nah, jadi namun demikian sebetulnya di sisi lain logo halal ataupun produk halal itu bisa menjadi peluang bisnis ya. Nah, ini sekarang ini pemerintah masih ambigu ya antara memberikan perlindungan. Perlindungan itu kan berarti melindungi ya, sebanyak mungkin diberikan perlindungan dan kurang memberikan iklim untuk bisnis ya, bisnis halal yang harusnya merupakan peluang yang besar bagi industri ataupun bisnis halal di Indonesia. Baik, menarik sekali Pak.